Oke, kali ini kita akan membahas soal materi elastisitas. Di elastisitas itu nanti kalian ada belajar yang namanya modulus Young, kemudian ada hukum Ohm, kemudian ada juga energi potensial pegas, kemudian susunan pegas seri dan paralel. Itu nanti akan dipelajari lebih spesifik lagi dari tiap babnya. Ini kumpulan soalnya yang sudah mencakup materi-materi yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ini kita akan bahas soal ini. Semoga dengan pembahasan soal ini nanti ada pengetahuan-pengetahuan kalian tentang cara menyelesaikan soal-soal yang ada di buku atau yang ada di soal-soal tugas kalian maupun ulangan nantinya, ya kan? Oke, kita mulai saja dari soal nomor 1 ya. Oke, pada soal ini kita akan menggunakan persamaan modulus Young. Saya akan menyimbolkan modulus Young itu pakai huruf E besar ya. Modulus Young itu nanti rumusnya adalah F per A dikalikan L per delta L. Nih. F-nya itu adalah gaya tegangan. Bukan. F itu gaya. Kalau tegangan tuh nanti tau per tau ya. Kalau gaya itu F, kalau tegangan itu tau. Nah, nanti mungkin ada soal yang bisa dibahas. Cuman saya akan lebih spesifik membahas soal ini ya. Seutas kawat baja panjangnya 1 meter. Panjangnya 1 meter itu berarti L-nya. Ini L-nya. 2 meter. Dan luas penampang itu berarti A. A-nya sama dengan 2 mm persegi. Diubah ke meter persegi. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Digunakan untuk mengangkat beban 100 kg. M-nya 100 kg. Maka nanti F-nya itu sama dengan W. Itu sama dengan M kalikan G. Berarti 100 kalikan 10. Berarti F-nya sama dengan 1000 Newton. Jika modulus Young bajanya itu 2 kali 10 pangkat 11, E-nya 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Pertambahan panjangnya berapa? Berarti dia nanya delta L ini berapa. Jadi intinya tuh kalian harus mengetahui data di soal, kemudian masukkan ke masing-masing simbolnya. Ini soal tipe ini sangat simple, tidak ribet ya. Kita tinggal masukkan angka-angka yang ada di soal nih ya. Berarti kan E sama dengan F per A kalikan L per delta L. F-nya tadi berapa sih? E-nya kan 2 kali 10 pangkat 11. F-nya 1000 ya. 2 kali 10 pangkat 11. Ini 1000 per A-nya berapa nih? A-nya 2 kali 10 pangkat min 6. L-nya 1. 2 kali 10 pangkat min 6. L-nya 1 per delta L. Nah, ini kalikan silang ke sana. Ini kalikan silang sini. Berarti nanti ini 2 kali 10 pangkat 11 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 kalikan delta L sama dengan 1000 kali 1 ya kan. Ini bisa coret 10 pangkat 11 sama min 6 dikurang. Berarti ini sisanya 5. Ya, 11 kurangi 6 berarti 5. Maka ini nanti 2 kali 2 berarti 4 kali 10 pangkat 5 kalikan delta L sama dengan 1000. Oke. 1000 itu sebenarnya sama juga dengan 10 pangkat 3A, tapi biarkan aja dulu. Kita gini ya. Berarti delta L sama dengan 1000 dibagi 4 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 ini naik ke atas jadinya min. Nih, naik jadi min 5. 1000 dengan 4 coret. Didapatnya 250 ya. Berarti delta L sama dengan 250 kalikan 250 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, cuman di pilihannya dia minta dalam milimeter nih. Berarti dikali 1000.
Berarti ini delta L-nya sama dengan 250 kali 10 pangkat min 5 kalikan 1000 mm, ya kan? Karena dari meter ke milimeter ya turun ya. Nolnya bisa coret. 1, 2, 3, 4. Berarti ini ditambah 4 berarti sisanya min 1. Berarti nanti ini delta L sama dengan 25 kali 10 pangkat min 1. Berarti delta L-nya sama dengan 2,5 mm. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, ini soal nomor 1. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Untuk meregangkan sebuah pegas sejauh 5 cm diperlukan gaya 10 Newton. Jadi meregangkan itu berarti delta L ya. Atau biasanya di buku pakai delta X. Nah, terserah mau pakai delta L atau delta X. Itu pilihan kalian. Delta L-nya 5 cm. Kemudian F-nya sama dengan 10 Newton. Gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas itu sejauh 2,5 cm adalah berapa? Jadi kalau delta L-nya ini 2,5 cm, F-nya ini berapa? Itu ya. Ini delta L1, ini F1, ini delta L2, ini F2. Ini rumusnya dari hukum Hooke. Dari rumus K sama dengan F per delta L. Atau biasanya di buku K sama dengan F per delta X. Sama saja ya. Di sini delta L itu sama dengan delta X ya. Hanya beda simbol saja. Selanjutnya kalian tinggal pakai rumus perbandingan. Ini nanti dia akan pakai rumus perbandingan seperti ini. F2 per F1 sama dengan delta X2 per delta X1. Nah, ini sama juga dengan delta X1 ya. Ini sama juga dengan delta X2. Nah, jadi nanti ini tinggal masukkan angka-angkanya. F2 tidak tahu berapa, ini 10 ya. Sama dengan delta X2-nya 2,5, delta X1-nya 5. 2,5 dengan 5 coret, ini 1, ini 2. Tinggal kali silang. Berarti F2 sama dengan 1 kali 10 per 2. Itu sama dengan 5 Newton. Nah, jadi jawabannya itu yang A. Itu ya, ini mudah soalnya. Ini namanya hukum Hooke ya. Kalau kalian lupa tulis nanti susah juga. Hukum Hooke. F K sama dengan F per delta X. Atau F per delta L, sama saja. Hanya beda simbol ya. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, di sini ada percobaan menggunakan pegas yang bergantung menghasilkan data sebagai berikut. Ini percobaannya 3 kali, kemudian datanya seperti ini ya. Energi potensial yang dihasilkan ketika pegas bertambah 2 cm berapa? Jadi EP-nya ini berapa jika delta X-nya sama dengan 2 cm. Ini diubah ke meter, berarti delta X-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Rumus EP itu apa? Nah, rumusnya itu EP sama dengan setengah kalikan K kalikan delta X kuadrat. Jadi di sini kalian harus cari K dulu. Nah, cari K itu dari nilai yang ini. Nilai percobaan. Lihat ini dalam cm. Ini harus diubah ke meter. Berarti ini 11 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini 10 kali 10 pangkat min 2 meter. 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Pilih salah satu untuk cari K. Tadi kan rumus K itu sama dengan F per delta X ya. Nah, ini pilih salah satu saja. Kalian bisa gunakannya paling atas nih. Berarti K sama dengan F per delta X. Berarti nanti kan 88 dibagi 11 kali 10 pangkat min 2. 8 dengan 11 coret dapatnya 8. 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi plus 8 kali 10 pangkat 2. Nah, satuannya itu Newton per meter. Atau kalian bisa gunakan yang ini, nilai yang kedua. K sama dengan F per delta X. Berarti kan gunakan yang ini, nilai yang kedua nih ya, nilai yang kedua. Berarti nanti F-nya itu 64 dibagi dengan 8 kali 10 pangkat min 2. 64 dengan 8 coret dapatnya 8. 10 pangkat min 2 naik ke atas, berarti jadi plus 8 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Sama ya. Kalau kalian coba dengan percobaan ketiga ini juga sama hasilnya. K sama dengan F per delta X. Berarti F-nya pakai yang 40 per delta X-nya pakai yang 5. 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti 8 kali 10 pangkat
2 Newton per meter saja. Sama ya. Jadi kalian boleh mencari mencari K itu salah satunya saja, tidak usah tiga-tiganya. Kemudian masukkan ke rumus EP. Nih. EP sama dengan setengah kalikan K kalikan delta X kuadrat. Berarti setengah dikalikan 8 kali 10 pangkat 2. 800 nih ya. Dikali delta X. Delta X yang kita gunakan itu yang ini. Karena yang ditanya pada saat 2 cm. Nah, jadi gunakan delta X-nya 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2 tutup kurung kuadrat. Karena kita pakai meter ya satuannya ya. Berarti kan nanti ini setengah 400 ya. EP sama dengan setengah kali 800 kalikan 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti kan nanti 400 kali kuadratkan 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini coret 10 pangkat 2, coret dapatnya min 2. 16 kali 10 pangkat min 2. Oh, berarti dia 0,16 Joule. 16 kali 10 pangkat min 2 Joule. Berarti ini kan dibagi 100. Dibagi 100 berarti 0,16 Joule. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya itu yang C ya tadi ya. Nah, ini yang C jawabannya. Jadi seperti itu. Oke. Ini pembahasan soalnya panjang banyak. Kalau kalian pengen lihat pembahasan soalnya yang nomor berapa terakhir ya, cepatkan saja ya. Ini ada 7 soal. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini bahas soal ini memang agak panjang. Kalau saya kerjakan sendiri sih tanpa penjelasan cepat saya ngerjakannya. Tapi berhubung dijelaskan, makanya terasa lebih lama ya. Inilah yang disebut dengan proses belajar. Nah, jadi kalian kalau belajar itu jangan lemah lemah mental ya. Mentalnya itu harus kuat. Jadi harus serius belajarnya itu. Yang namanya belajar ini memang membosankan sih kalau menurut saya. Sekalipun ada yang bilang itu cara belajar yang menyenangkan, ujung-ujungnya kalian juga harus berhadapan dengan soal. Nah, itulah dia. Dan yang bisa menyenangkan dalam belajar itu adalah diri kalian sendiri ya, menikmati prosesnya. Oke, lanjut. Jadi banyak cincongnya ini. Oke, pada soal ini kalian akan menentukan pegas pengganti atau pegas total. Nah, jadi kan ini lebih dari satu pegas, ada 3 buah pegas dengan nilai masing-masing K1 sama dengan K2. Ini K1 ya, ini K2 ya. Ini 3, ini 3 juga. Ini K3 nya 6 ya. Nah, konstanta susunan pegas. Nah, jadi ini kalian akan menggabungkan pegas ini. Ini aturannya kalau dia paralel, itu pegasnya tinggal ditambah. Kp-nya sama dengan K1 tambah K2 dan seterusnya. Kalau dia seri, dia pakai seper. Seper Ke sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 dan seterusnya. Dari gambar ini yang bisa digabungkan itu yang ini dulu, yang berdampingan. Yang berdampingan ini dia paralel. Berarti nanti K-nya sama dengan 3 tambah 3. Berarti K-nya sama dengan 6 Newton per meter. Nah, gambarnya berubah. Gambarnya nanti seperti ini. Set. Ini hasil gabungannya 6. Ini yang K3-nya 6 juga. Nah, selanjutnya ini terakhir. Gabungannya ini merupakan susunan seri. Seri itu artinya dia satu jalan nih. Nah, gitu ya. Sama kayak hambatan lah. Jadi dia tidak bercabang. Kalau ini kan bercabang. Jadi dia paralel. Seri berarti nanti 1 per K sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6. Berarti sama dengan 2 per 6. Dibalik. Berarti K-nya sama dengan 6 bagi 2. Berarti sama dengan 3 Newton per meter. Jadi jawabannya itu yang C. Jadi nanti gambarnya itu hanya tersisa 1 buah pegas saja. Asumsinya 1 buah pegas dengan nilai 3 Newton per meter. Inilah disebut dengan konstanta susunan pegas atau konstanta pengganti pegas atau konstanta total. Nah, ya, banyak namanya. Tidak apa-apa. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5 ya sekarang ya. Set, mana nih soalnya nih, panjang banget. Nah, soal nomor 5, oke. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini tentang energi potensial pegas dari susunan pegas ini.
Di sini ada dua buah pegas identik masing-masing, konstanta pegasnya 500 Newton. Berarti dia sama ya, ini 500 Newton per meter, ini juga 500 Newton per meter. Maka akibat beban B, susunan pegas memiliki energi potensialnya berapa? Oh, kayaknya soalnya ada yang kurang ini. Delta X-nya, oh enggak, ini ada F-nya ya. Ini 5 kg, ingat. M-nya. Nanti ada weight. Weight-nya itu sama dengan M kali G. Nah, nanti F-nya itu sama dengan W-nya. M-nya 5 kali 10. Berarti F-nya sama dengan berapa nih? 50 Newton. Nah, kok susah amat hitungnya ya. Nah, nanti dari sini kita akan hitung sininya, delta X-nya dulu. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu K-nya berapa, K total ya. Jadi ini kan paralel. Maka K-nya sama dengan 500 tambah 500. Berarti K-nya sama dengan 1000 Newton per meter. Soalnya hitung delta X-nya. Delta X dari rumus K kan sama dengan F per delta X. Berarti delta X sama dengan F bagi K. Berarti delta X-nya sama dengan F-nya 50 dibagi 1000. Ini kan coret. Berarti 5 per 100 ya. Delta X-nya sama dengan 5 per 100 meter. Selanjutnya baru rumus EP. EP sama dengan setengah kali K kalikan delta X kuadrat. Berarti setengah dikalikan 1000 dikalikan 5 per 100 kayak tadi. Ya, 5 per 100 ya. 5 per 100 untuk kurung kuadrat. Berarti nanti ini kan setengah kalikan 1000 dikalikan 25 per 10.000. Ini coret nolnya. 1 2 3. Berarti nanti ini sama dengan 25 per 20 dibagi dengan 5. Berarti 5 per 4. Berarti 0,8 Joule ya. Jadi jawabannya itu 0,8 Joule. Loh, kok ada jawabannya? Oh, sorry. Ini saya salah bagi. 5 dibagi 4 ya, bukan 4 bagi 5. Aduh, otak saya sudah mulai error ternyata. 5 bagi 4 itu berarti 1,25 Joule ya, 1,25. Jadi jawabannya itu yang B ya, 1,25. Ini hati-hati ya dalam pembagian atau perhitungannya. Jadi kalau kita tidak teliti hasil akhirnya salah. Padahal ini sudah benar 5 bagi 4. 5 bagi 4 itu 1,25 bukan 0,8 ya. Untung tidak ada pilihannya. Kalau ada pilihannya itu saya anggap 0,8 tuh jawabannya itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Oke, soal nomor 6. Tetapan pegas 1600 Newton per meter. Beban W menyebabkan sistem pegas bertambah 5 cm. Berat beban W adalah berapa? Ini tetapan pegas pada masing-masing pegas maksudnya ya. Ini 1600, ini 1600, ini 1600. Ini juga 1600. Kemudian ini pertambahan panjangnya delta X-nya itu 5 cm. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya berat W-nya ini berapa? W-nya sama dengan berapa? Berarti dia nanya F-nya ini berapa ya. Nah, ini kalian cari dulu apa nih namanya konstanta total dari susunan pegas ini. Ini kan dia paralel. Berarti kan tinggal tambah. K-nya sama dengan 1600 tambah 1600 tambah 1600 atau 1600 kalikan 3 ya. Berarti ini nanti K-nya sama dengan 4800 Newton per meter. Nah, gambarnya kan nanti berubah. Gambar nanti seperti ini. Ini 4800, ini 1600. Ini selanjutnya digabungkan, dia seri. Berarti nanti 1 per K sama dengan 1 per 4800 tambah 1 per 1600. Samakan penyebut. Berarti 1 per K sama dengan ini 4800, ini 1. Ini 4800, ini 3. Berarti 1 tambah 3, 4. Berarti 1 per K sama dengan 4 bagi 4800. Dibalik. Berarti K sama dengan 4800 bagikan 4. Berarti K-nya sama dengan 1200. Nah, ini adalah K totalnya.
Berarti ini K-nya 1200 Newton per meter. Di sini ada W, ini sama dengan F berapa? Delta X-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dari rumus K sama dengan F per delta X. Maka F-nya itu sama dengan K kalikan delta X. Jadi nanti F-nya sama dengan K-nya 1200 dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi F-nya sama dengan, ini coret 12, coret 12 kali 5, 60. Nah, 60 Newton. Jadi jawabannya itu 60 Newton si A. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu dulu gabungan susunan pegasnya berapa. Kemudian baru dapat nilai K-nya dan masukkan ke hukum Hooke. Oke, seperti itu. Ini soal terakhir, soal nomor 7. Soal nomor 7 tentang grafik. Oke, di sini ada grafik F terhadap delta X. Ini yang ditanya yang A itu konstanta pegas. Berarti kan tinggal masukkan angkanya. K sama dengan F per delta X. Berarti K sama dengan F-nya ini 40. Delta X-nya itu 0,05. Berarti 40 bagi 0,05. Berarti ini sama juga dengan 40 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini kalian sudah harus paham ya, perubahan notasi ilmiah ya namanya. Ini 40 bagi 5, 8. 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi plus. 8 kali 10 pangkat plus 2. Berarti ini sama dengan 800 Newton per meter. Nah, ini yang A. Yang B, energi potensial pegas saat delta X-nya bertambah 0,01 meter. Oke. Ini sama juga dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Masukkan ke rumus EP sama dengan setengah kali K kalikan delta X kuadrat. Berarti EP sama dengan setengah dikalikan K-nya yang ini 800 kalikan 1 kali 10 pangkat min 2 tutup kurung kuadrat. Berarti EP-nya sama dengan 400 dikali 1 kali 10 pangkat min 4. Ini coret, ini coret. Jadinya min 2. Berarti EP sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Joule. Atau EP-nya sama dengan 0,04 Joule. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian sudah paham ini mudah sekali. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang membutuhkan supaya banyak yang tahu cara mengerjakan soalnya. See you again di video-video selanjutnya.